Nomor 1. Suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata disebut A. Penyusunan organisasi, B. Penataan organisasi, C. Penataan PNS, D. Pengaturan PNS, E. Penyusunan PNS. Jawabannya C. Penataan PNS. Jadi, penataan PNS adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata. Jadi jawabannya C, penataan PNS. Nomor 2. Susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi disebut A. Susunan jabatan, B. Peta jabatan, C. Struktur jabatan, D. Tingkatan jabatan, E. Gambaran jabatan. Jawabannya B. Peta jabatan. Jadi peta jabatan itu adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Jadi jawabannya B, peta jabatan. Nomor 3. Penataan PNS dilaksanakan berdasarkan 4 prinsip. Salah satunya yaitu A. Tersusun, B. Tertata, C. Struktural, D. Sistematis, E. Subjektif. Jawabannya D. Sistematis. Jadi prinsip penataan PNS itu ada 4 ya. Nah, yang pertama yaitu terencana, kedua sistematis, ketiga berkelanjutan, keempat objektif. Nah, terencana. Penataan PNS dilakukan melalui suatu persiapan yang komprehensif berdasarkan suatu rancangan dan konsep dalam dimensi waktu yang telah ditentukan. Kemudian sistematis, yaitu penataan PNS dilaksanakan menurut pendekatan suatu sistem tertentu yang mengacu pada sistem manajemen kepegawaian. Nah, berkelanjutan yaitu penataan PNS merupakan proses yang berkesinambungan sesuai dengan tahapan perencanaan yang sistematis. Nah, yang kemudian yang dimaksud objektif itu yaitu penataan PNS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan real organisasi. Berarti yang masuk dalam 4 prinsip penataan PNS yaitu sistematis. Poin yang ini ya. Oke. Jadi jawabannya D, sistematis. Nomor 4. Dalam pelaksanaan penataan PNS, instansi pusat dan daerah wajib melakukan analisis jabatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menghasilkan informasi jabatan meliputi A. Uraian jabatan, syarat jabatan, peta jabatan dan kekuatan pegawai, B. Uraian jabatan, rincian jabatan, peta jabatan dan kekuatan pegawai, C. Susunan jabatan, rincian jabatan, peta jabatan dan kekuatan pegawai, D. Susunan jabatan, syarat jabatan, struktur jabatan, E. Uraian jabatan, syarat jabatan, kekuatan pegawai. Jawabannya A. Jadi dalam pelaksanaan penataan PNS, instansi pusat dan daerah wajib melakukan analisis jabatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menghasilkan informasi jabatan meliputi
Pertama itu ada uraian jabatan, kemudian syarat jabatan, kemudian peta jabatan dan kekuatan pegawai. Nah, jadi jawabannya A ya, uraian jabatan, syarat jabatan, dan peta jabatan dan kekuatan pegawai. Nomor 5. Jumlah PNS pada Kabupaten A yaitu 4.700 orang. Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan adalah 5.000 orang. 2,5% dari pegawai yang dibutuhkan adalah 125. Maka jumlah pegawai yang tepat adalah 5.000 dikurangi 125, yaitu paling sedikit 4.875 orang. Dengan demikian, Kabupaten A saat ini termasuk dalam kategori A. Jumlah pegawai lebih, B. Jumlah pegawai sesuai, C. Jumlah pegawai sedikit, D. Jumlah pegawai kurang, E. Jumlah pegawai banyak. Jawabannya D. Jumlah pegawai kurang. Jadi dalam kategori jumlah pegawai kurang, apabila jumlah PNS yang ada lebih kecil atau sedikit dari hasil penghitungan kebutuhan pegawai dengan toleransi kelonggaran 2,5%. Jadi jumlah pegawai masuk kategori kurang apabila jumlah PNS yang ada ini, ya, jumlah PNS yang ada ini itu kurang dari batas toleransi, yaitu 2,5%. Nah, kita lihat ya, jumlah PNS pada Kabupaten A yaitu 4.700 orang. Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan adalah 5.000 orang. 2,5% dari pegawai yang dibutuhkan adalah 125. Jadi hitungannya itu semisal gini ya, 5.000 ini penghitungan kebutuhan pegawainya itu 5.000, kita kali 2,5 kemudian jadi 5.000 kita kali 5.000 kita kali 2,5. Nah, ini kalau kita bagi 100, jawabannya 125 ya. Nah, jadi 2,5% dari 5.000 ini yaitu 125. Maka jumlah pegawai yang tepat adalah 5.000. Jadi jumlah yang ini kita kurangi hasil dari batas toleransinya yaitu 125. Nah, hasilnya itu paling sedikit 4.875 orang. Sedangkan pegawai yang ada pada Kabupaten A saat ini yaitu 4.700 orang. Seharusnya Kabupaten A ini memiliki pegawai itu paling sedikit 4.875 orang sesuai batas toleransi 2,5%. Nah, dengan demikian Kabupaten A ini masuk dalam kategori jumlah pegawai kurang. Karena 4.700 ini, jadi 4.700 ini lebih kecil dari batas toleransinya yang diberikan ya, yaitu 4.875. Ya. Jadi seharusnya Kabupaten A ini minimal punya pegawai 4.875 orang. Jadi jawabannya D ya, jumlah pegawai kurang. Nomor 6.
Jumlah PNS pada Kabupaten B adalah 4.955 orang. Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan adalah 4.892 orang. 2,5% dari pegawai yang dibutuhkan adalah 122, maka jumlah pegawai yang tepat adalah antara 4.892 dikurangi 122 sampai dengan 4.892 ditambah 122, yaitu antara 4.770 sampai dengan 5.014 orang. Dengan demikian, Kabupaten B saat ini termasuk dalam kategori A. Jumlah pegawai kurang, B. Jumlah pegawai lebih, C. Jumlah pegawai banyak, D. Jumlah pegawai cukup, E. Jumlah pegawai sesuai. Jawabannya E. Jumlah pegawai sesuai. Ini sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kategori jumlah pegawai sesuai itu apabila jumlah PNS yang ada mendekati hasil perhitungan kebutuhan pegawai dengan toleransi 2,5%. Nah, antara minus 2,5% sampai dengan 2,5%. Sama ya sebelumnya, toleransinya juga 2,5%. Nah, kita lihat contohnya ya. Jumlah PNS pada Kabupaten B adalah 4.955 orang. Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan adalah 4.892 orang. Nah, 2,5% dari pegawai yang dibutuhkan adalah 122. Perhitungannya sama. Jadi jumlah yang ini penghitungan kebutuhan pegawainya 4.892 kita kali 2,5%, dapatnya 122 ya. Nah, hasilnya 122. Nah, jumlah yang ini yang penghitungan kebutuhannya kita kurangi batas toleransinya yaitu 122. Nah, kenapa dikurangi? Karena kan kelonggarannya itu minus 2,5% sampai dengan 2,5%. Jadi kita kurangi dulu 4.892 dikurangi 122, hasilnya 4.770. Coba ya. Jadi 4.892 kita kurangi 122. Ini hasilnya 4.770. Nah, karena batas toleransinya itu sampai dengan 2,5%, maka hasilnya ini kita tambah lagi. Berarti yang ini 4892 itu kita tambah 122. Hasilnya 5.014 orang. Jadi batas toleransi untuk dikatakan untuk masuk kategori jumlah pegawai sesuai yaitu 4.000 itu minimal ya, minimal pegawai di Kabupaten B ini jumlahnya itu 4.770 sampai dengan 5.014 orang. Nah, kita lihat ternyata jumlah PNS pada Kabupaten B ini jumlahnya 4.955 orang. Artinya dia berada di tengah-tengah sini ya. Dia berada di antara sini. Jadi dia berada di antara 4.770 sampai 5.014. Karena jumlahnya 4.955. 4.955 di mana angka ini tidak kurang dari 4.770 dan tidak lebih dari 5.014
orang ya. Nah, dengan demikian, Kabupaten B ini masuk dalam kategori jumlah pegawai sesuai. Jadi jawabannya E, jumlah pegawai sesuai. Nah, gimana kalau semisal Kabupaten B ini jumlahnya ini kurang dari 4770? Nah, maka Kabupaten B ini bisa dikatakan masuk dalam kategori kurang, karena kurang dari batas toleransinya. Jadi, Kabupaten B ini itu harus minimal mempunyai 4.770 pegawai dan maksimal mempunyai 5.014 pegawai. Nah, bagaimana kalau semisal Kabupaten B ini punya pegawai lebih dari 5.014? Nah, itu masuk kategori lebih. Seperti itu ya penghitungannya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7. Jumlah PNS pada kota C adalah 23.000 orang. Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan adalah 15.000 orang. 2,5% dari pegawai yang dibutuhkan adalah 375. Maka jumlah pegawai yang tepat adalah 15.000 ditambah 375, yaitu paling banyak 15.375 orang. Dengan demikian, pemerintah kota C saat ini termasuk dalam kategori A. Jumlah pegawai sesuai, B. Jumlah pegawai banyak, C. Jumlah pegawai lebih, D. Jumlah pegawai kurang, E. Jumlah pegawai cukup. Jawabannya C. Jumlah pegawai lebih. Jadi kategori jumlah pegawai lebih apabila jumlah PNS yang ada itu lebih besar dari hasil penghitungan dengan toleransi kelonggaran 2,5%. Nah, kita lihat ya contohnya. Yang ini ya, jumlah PNS di kota C. Jumlah PNS pada kota C yaitu 23.000 orang. Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan 15.000 orang. Nah, 2,5% dari ini itu 375. Sama ya. Jadi 2,5% dari penghitungan kebutuhan pegawainya. Itu 375 ya. Maka jumlah pegawai yang tepat adalah 15.000 ditambah 375. 15.000 ditambah 375. Batas toleransinya gitu ya. Nah, yaitu paling banyak 15.375 orang. Nah, karena pegawai kota C itu 23 orang, di mana angka ini lebih besar dari batas toleransinya yaitu 15.375 orang. Maka kota C ini masuk dalam kategori jumlah pegawai lebih. Jadi batas toleransinya itu seharusnya kota C ini paling banyak memiliki pegawai 15.375. Karena setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai yang dibutuhkan itu cuma 15.000 orang. Nah, maka batas toleransinya 2,5% paling banyak 15.375 orang. Nah, maka kota C ini masuk jumlah pegawai lebih. Nah, kalau semisal kita lihat ya, kalau semisal 15.000 ini kita kurangkan 375. Hasilnya 14.625 ya. Nah, kalau kota C ini ya, andai kata kota C ini memiliki angka kurang dari batas toleransinya yaitu 14.625, maka kota C ini bisa dikategorikan memiliki
masuk kategori jumlah pegawai kurang kalau dia kurang dari 14.625. Nah, kalau semisal ya jumlah PNS pada kota C ini tidak lebih dari 15.375 dan tidak kurang dari 14.625, maka kota C ini masuk kategori sesuai. Seperti itu ya caranya. Jadi kalau semisal PNS di kota C ini kurang dari batas toleransinya minus 2,5%, maka dia masuk kategori kurang. Kalau semisal dia angkanya di antara 14.625 dan 15.375, maka masuk kategori sesuai. Kalau angkanya melebihi batas toleransi 2,5%, yaitu paling banyak 15.375, maka masuk kategori lebih. Nah, karena angkanya lebih besar dari batas toleransinya itu paling banyak 15.375, maka masuk dalam kategori jumlah pegawai lebih. Jadi jawabannya C ya. Nomor 8. Dalam penataan PNS, instansi yang termasuk dalam kategori jumlah pegawai kurang atau K, ya disimbolkan K, dapat melakukan tindak lanjut berupa A. Melakukan penerimaan CPNS, B. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai, C. Melakukan distribusi pegawai dari organisasi pusat, D. Penarikan PNS dari kantor pusat, E. Menyusun penambahan pegawai. Jawabannya B. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai. Jadi instansi yang termasuk dalam kategori jumlah pegawai kurang atau K itu dapat melakukan hal berikut sebagai tindak lanjutnya ya. Yang pertama, yaitu melakukan distribusi pegawai dari unit organisasi yang kelebihan kepada unit organisasi yang kekurangan. Yang kedua, dilakukan penarikan PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain disesuaikan dengan syarat jabatan. Ketiga, memberdayakan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan serta memperkaya tugas pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan pegawai. Yang keempat, menyusun perencanaan pengembangan pegawai. Yang ini ya, menyusun perencanaan pengembangan pegawai. Yang kelima, menyusun perencanaan pegawai untuk 5 tahun ke depan dengan pendekatan positive growth atau melaksanakan penerimaan pegawai dengan jumlah lebih besar dibandingkan pegawai yang berhenti, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Jadi yang ini menyusun perencanaan pengembangan pegawai masuk di sini ya. Jadi jawabannya B. Nomor 9. Salah satu tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh instansi yang termaksud dalam kategori jumlah pegawai sesuai, yaitu menyusun perencanaan pegawai untuk 5 tahun ke depan dengan pendekatan A. Positive growth, B. Negative growth, C. Zero growth, D. One growth, E. Two growth. Jawabannya zero growth. Jadi, instansi yang termasuk dalam kategori jumlah pegawai sesuai itu dapat melakukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut. Yang pertama, melakukan distribusi pegawai dari unit organisasi yang kelebihan kepada unit organisasi yang kekurangan. Yang kedua, melakukan pemetaan potensi. Ini ya, melakukan pemetaan potensi dalam rangka mengetahui minat dan bakat pegawai. Yang ketiga, mengangkat PNS yang menduduki jabatan fungsional umum ke dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi dan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihannya. Keempat, menyusun perencanaan pengembangan pegawai.
Kelima, menyusun perencanaan pegawai untuk 5 tahun ke depan dengan pendekatan zero growth. Jadi pendekatan zero growth ya, untuk instansi yang masuk kategori pegawai jumlah pegawai sesuai, atau melaksanakan penerimaan pegawai dengan jumlah sama dengan pegawai yang berhenti dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Jadi jawabannya C ya. Nomor 10. Menyusun pegawai untuk 5 tahun ke depan dengan pendekatan minus growth merupakan salah satu tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh instansi yang termasuk dalam kategori A. Jumlah pegawai kurang, B. Jumlah pegawai kecil, C. Jumlah pegawai sesuai, D. Jumlah pegawai lebih, E. Jumlah pegawai tetap. Jawabannya D. Jumlah pegawai lebih. Jadi salah satu tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh instansi yang masuk kategori jumlah pegawai lebih yaitu menyusun perencanaan untuk 5 tahun ke depan dengan pendekatan minus growth. Jadi yang ini pendekatan minus growth itu merupakan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh instansi yang termasuk dalam kategori jumlah pegawai lebih. Itu dalam kurung L ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi instansi yang termasuk dalam kategori jumlah pegawai lebih itu dapat melakukan berbagai hal seperti berikut. Nah, yang pertama, melakukan distribusi pegawai dari unit organisasi yang kelebihan kepada unit organisasi yang kekurangan. Kedua, melakukan penilaian kinerja, penegakan disiplin PNS, dan penilaian kompetensi untuk mengetahui PNS yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sesuai dengan syarat jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hasil penilaian tersebut di atas, yang ini ya, hasil penilaian kinerjanya, menunjukkan bahwa PNS yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sesuai dengan syarat jabatan kurang dari jumlah yang dibutuhkan, maka dilakukan penyusunan peringkat bagi PNS yang belum memiliki kompetensi dan kapabilitas sesuai dengan syarat jabatan. Keempat, itu menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah 2 kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 bagi PNS yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan syarat jabatan sebagaimana dalam butir 2 dan mendapat peringkat terendah di bawah jumlah pegawai yang dibutuhkan sebagaimana dalam butir ketiga dengan alternatif sebagai berikut. Bagi PNS yang telah mempunyai masa kerja minimal 10 tahun dan usianya minimal 50 tahun dapat langsung diberhentikan dengan memperoleh hak pensiun. Nah, bagi PNS yang belum mempunyai masa kerja 10 tahun namun telah mencapai usia minimal 45 tahun diberikan uang tunggu selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai 5 tahun. Nah, ini adalah perampingan organisasi ya. Kalau saya tidak salah ingat, saya pernah menjelaskan tentang ini ya di video sebelumnya tentang adanya perampingan organisasi sehingga PNS dapat dapat pensiun dini ya. Salah satu penyebab PNS itu pensiun dini yaitu adanya perampingan organisasi. Nah, kemudian apabila dalam masa menerima uang tunggu PNS yang bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai masa kerja minimal 10 tahun, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan memperoleh hak pensiun.
Apabila sampai berakhir masa uang tunggu, PNS yang bersangkutan yang pertama sudah mempunyai masa kerja 10 tahun tetapi belum mencapai usia 50 tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan. Namun, hak pensiunnya baru diterima. Jadi hak pensiunnya ini baru diterima ketika dia telah mencapai usia 50 tahun. Yang kedua, belum mempunyai masa kerja 10 tahun. Jadi ini belum mempunyai masa kerja 10 tahun dan belum mencapai usia 50 tahun dapat diberhentikan sebagai PNS tanpa memperoleh hak pensiun. Nah, yang kelima, menyusun perencanaan pegawai untuk 5 tahun ke depan dengan pendekatan minus growth, atau melaksanakan penerimaan pegawai dengan jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang berhenti berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Nah, yang keenam, melakukan evaluasi dan analisis organisasi yang menyangkut tugas, fungsi, dan struktur organisasi.